Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Abdurrahman. Ini banyak permintaan dari teman-teman di media sosial untuk membahas daripada yang tengah viral di kalangan umat, yang tengah viral di kalangan manusia, yaitu tentang pendidikan dan pondok pesantren Az-Zaitun. Ini sebelumnya banyak dari teman-teman yang suruh dibahas, kemudian suruh diklarifikasi bagaimana tanggapan Ustadz mengenai pondok Az-Zaitun. Ya. Jadi sebelum saya menyimak atau membahas tuntas tentang pondok Zaitun, sebelumnya pondok Az-Zaitun itu dari dulu memang pemimpinnya Panji Gumilang itu memang orang yang suka cari sensasi, kemudian suka cari masalah. Jadi memang dari dulu memang seperti itu. Ya. Kemudian banyak juga yang bertanya, pondok Az-Zaitun itu saya sudah rangkum ya, dan saya akan jelaskan ke teman-teman semua. Pondok pesantren Az-Zaitun, yaitu yang bertepatan di Indramayu, Jawa Barat, itu sudah berdiri pada sejak tahun 1999. Dan itu pun juga menjalankan praktek dan pengajaran agama yang menyimpang dari dulu memang. Ya, bukan sekarang. Cuman boomingnya atau viralnya ini sekarang. Padahal dari dulu pondok tersebut pondok yang menyimpang, yang menganut aliran sesat. Ya. Kemudian bertanya juga, pesantren Al-Zaitun ini aliran apa? Pondok Az-Zaitun ini mengadopsi atau ajaran NI yang dipadukan dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan sejak 1980-an. Bahkan MUI menyatakan aliran Isa Bugis ini sebagai aliran yang sesat. Karena apa? Karena terbukti melawan rukun iman dan rukun Islam. Jadi memang dari dulu MUI itu Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya aliran Isa Bugis ini adalah aliran yang sesat. Tapi kenapa dari pihak pemerintah, dari pihak yang MUI sendiri tidak menanggapi dengan tegas pondok pesantren ini, sehingga banyak bibit, kemudian banyak santri-santri Panji Gumilang ini bertebaran dan akan menyesatkan kepada yang lain. Panji Gumilang ini bagi saya tidak pernah menyesatkan seseorang, saya tidak pernah menghakimi orang itu berdosa, saya tidak pernah menghakimi orang itu salah dan sesat. Tapi untuk sekarang ini memang sudah terbukti jelas semua para ulama, kemudian saya sudah berkonfirmasi kepada guru saya, kepada ulama yang lain, bahwasanya memang aliran ini adalah aliran yang sesat. Ya, banyak kejadian atau banyak contohnya seperti nyeleneh azan, kemudian khotbah Jumat, khotib Jumat itu perempuan, kemudian apalagi banyak yang kontroversi pondok Az-Zaitun itu. Itu sangat kalau didiamkan ini sangat malah bahaya. Ya, menyanyikan lagu ala Kristen, salam Kristen. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Nah, itu udah sesat. Mulai adzan, nyeleneh hingga menyanyikan salam Kristen di pondok Az-Zaitun ini yang bertepatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya, setelah yang kemarin saya mengetahui barusan, diketahui pada saat ibadah sholat Idul Fitri 1440 Hijriah,
yaitu mencampurkan jamaah wanita dan jamaah laki-laki satu soft, sholat yang sama. Ya. Terus kemudian kalau seumpama Az-Zaitun ini tidak bersalah ataupun tidak sesat, otomatis tidak akan mengeluarkan fatwa MUI menyesatkan daripada pondok tersebut, karena aliran ajaran di dalam pondok itu memang sudah menyimpang, karena yang diajarkan bukan akidah Islamiyah, ya, yang tidak mengajarkan daripada kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memang sangat sangat menyesatkan, dolun mudilun wa adilun, yaitu sesat, menyesatkan dan disesatkan. Jadi ini bahaya, hati-hati. Kemudian bukan hanya itu, dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 440, ada juga yang 1408, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarru awwaluha. Yang kemarin menanggapi daripada softnya laki-laki dan perempuan, bahkan kata Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah, sebaik-baiknya soft laki-laki, ya, sebaik-baiknya soft, khairu sufur rijal awaluha, sebaiknya soft laki-laki ini ada di depan, wasyarruha akhiriha, dan seburuk-buruknya soft laki-laki ada di belakang. Jangan dicampur adukan, jangan disamaratakan, ya. Wa khairu sufufin nisa, kemudian softnya perempuan yang paling baik adalah di belakang, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kemudian wasyarriha awaluha, dan softnya perempuan yang paling buruk itu ada di depan, paling jelek ada di depan. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi sebelum ada zamannya sekarang, udah kita masuk lampau 500 tahun yang lalu, Rasulullah itu sudah menyikapi tentang pemimpin yang menyesatkan. Ya, Rasulullah ini sudah berpesan juga tentang pemimpin suatu kaum yang menyesatkan. Rasulullah SAW adalah sebagai nabi yang penuh rahmat, yang selalu memberikan peringatan sebelum datangnya hari kiamat, sebelum datangnya Dajjal dan lain-lain sebagainya. Nah, itu Rasulullah sudah menyiapkan. Di antara lain dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnad 2129. Kemudian Abu Dzar ini berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya ini pernah berjalan bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'iratud dajjal akhuffani ala ummati. Sungguh selain Dajjal ada yang sangat membuatku khawatir atas umatku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sebelumnya sudah berpesan. Setelah itu berjalan dengan Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menyebutkan, sungguh ada satu orang selain Dajjal yang aku takutkan untuk kedepannya atas umatku. Kemudian beliau disampaikan ini 3 kali ke Abu Dzar. Kuntu ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairu dajjal akhuka ala ummati. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini bertanya, siapakah ya Rasulullah yang engkau takuti selain Dajjal? Qala a'immatal mudillin. Kata Rasulullah, yang lebih aku khawatirkan atas umatku selain Dajjal adalah para pemimpin yang menyesatkan. Inilah bahkan lebih buruk wasyarrihad Dajjal, yaitu lebih buruk daripada Dajjal. Ada seorang pemimpin pondok pesantren, pemimpin lembaga, pemimpin umat yang sudah dipercayai oleh masyarakat, tetapi dia itu menyimpang, menyesatkan, ini lebih buruk daripada Dajjal. Bahkan Rasulullah sebelum 500 tahun yang lalu, beliau sudah menyampaikan itu.
Jadi memang sudah terbukti sekarang, inilah salah satu fatwa atau salah satu ucapan Rasulullah sekarang sudah terbukti bahwasannya seperti Panji Gumilang, yaitu pendiri Pondok Pesantren Az-Zaitun, itu bagi saya itu sesat, menyesatkan, dan disesatkan menurut info atau menurut memang udah yang ada atau realitanya. Jadi itu adalah lebih buruk daripada Dajjal. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Makanya kepada pihak pemerintah, pihak yang berkewajiban untuk mengurus hal ini seperti MUI, Indramayu, Jawa Barat, tolong usut tuntas masalah ini biar tidak ada perpecahan, biar tidak ada keributan di antara umat Rasulullah, biar tidak ada perpecahan di antara sesama umat muslim. Jadi ini harus diusut tuntas, mulai dari azan yang nyeleneh, jamaah, wanita menjadi khatib, lagu Indonesia bahkan diganti. Ya, ini bagi saya sangat fatal udah. Jadi tolong untuk pihak yang berwajib usut tuntas masalah pondok ini biar tidak berlarut-larut, kemudian biar tidak banyak lagi bertebaran di luar sana para santri Panji Gumilang yang akhirnya menyesatkan, bahkan wasyarrihad Dajjal, akan ini adalah antek-antek daripada Dajjal, anak buah atau bersekutunya dengan Dajjal nantinya. Karena apa? Karena yang keluar dari dia adalah komunis yang ingin memecah belah bangsa. Inilah salah satunya. Ya, seperti Pondok Az-Zaitun ini. Maka hati-hati, jangan mudah memasukkan anak ke pondok dengan bangunan yang megah. Ya, jangan mudah memasukkan anak ke pondok karena bangunannya yang mewah, tetapi di dalamnya menyesatkan, yang tidak mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai itu harus dijauhkan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan tentang mengenai klarifikasi dan membahas daripada Pondok Az-Zaitun yang tengah viral sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.